Jadi yang biasa tekanannya hilang itu atau nggak ada tekanannya di sini bergelombang ya. Kalau sudah bergelombang parah udah nggak bisa, kecuali dibentuk ulang itu masih bisa, tapi tingkat presisinya biasanya kurang ya. Berbeda dengan dari bawaan pabrik. Nah ini kita pasang pennya. Ya, terus kita pasang dinding cartridge yang atas ya. Kita kasih gemuk, oli juga. Tapi sebelumnya kita pasang ini, jangan lupa oval ya. Sisi oval itu di bagian luar. Sisi yang rata atau tajam ujungnya itu dia bagian dalam ya. Ini bagian luar. Makanya dia enggak bulat, dia apa. Sekarang kita pasang dinding cartridge yang paling luar ya. Nah ini pelan-pelan juga, jangan sampai karetnya kalah. Nah udah masuk rapat. Oke. Nah ini pernya ya, pernya di sini. Nah ini, perhatikan sih, ini pernya di sini ya. Terus sekarang kita pasang tutupnya, ini covernya ya. Ini jeleknya seperti ini kenapa? Ini kalau gampang kempes, dia gampang bocor. Ini jeleknya kompa yang model begini ya. Lebih baiknya model tutup itu lebih rapat, jadi nggak gampang bocor. Kita kasih gemuk juga. Jadi makanya sekarang kalau seal-sealnya kurang bagus itu pasti bocor. Meskipun kerjanya rapi, tapi kalau sealnya nggak bagus, itu mudah bocor. Kenapa? Karena saat panas dia kempes, nggak mau ngembang lagi. Jadi itu yang bikin sulit mencari kualitas seal yang bagus. Nah, ini kita tekan covernya ya, yang lebih kuat. Sekali sedikit dipukul. Tekan sih ya, tekan. Nah ini kita masukkan pelan-pelan. Nah terus, nah udah masuk, sip. Sekarang kita pasang pistonnya. Jadi ini yang mengatur ini ya, mengatur tekanan. Kalau tekanan berlebih jadi dia kembali. Tapi kalau dia macet biasanya ini juga tekanannya ndak ada ya, ndak keluar. Kita kasih oli. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, dia main. Ini juga nggak boleh kebalik ya, nggak boleh kebalik. Nah, sekarang kita pasang. Pasang ya.
Kunci 24 sip. Nanti setelah ini kita bersihkan, kita cat ulang ya, biar putih bersih. Biar kita cat hitam supaya nanti kelihatan lebih rapi. Nah, kita kencangkan. Nah, sekarang udah kepasang, kita mau tutup dulu ya. Kita mau tutup dulu terus kita cat. Karena ini kita lihat bracket-bracket yang kita buat ya. Ini yang dipompa, ini yang dipompa. Terus ini yang untuk setelan. Nanti ketemu di sini. Ini juga di setelan sini ya. Di sini. Nah, ini pompa 2. Ini setelannya, tensionernya. Ini bracket yang untuk megangin pompa. Ini bracket juga untuk membuat menjauhkan sedikit ini ya, kompresor AC. Jadi untuk memberikan ruang sedikit buat pegangan pompa seperti ini. Nah, ini yang di AC, ini yang dipompa, ini yang dipompa megang nanti seperti ini. Nah, ini dipompa untuk setelan bracket. Nah, seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, turun, ini yang ngatur ya, ini yang ngatur, ini megang bawah seperti itu. Jadi seperti ini bentuknya. Ini yang megang pompa dan juga bracketnya AC. Ini yang bagian bawah, ini yang atas. Ini yang megangin pompa seperti ini. Nah, jadi ini ada dratnya ya. Ini udah kita buatin drat. Ini juga ada baut murnya di sini, mur tanamnya. Nah, ini lihat. Ini adalah mur yang saya las, mur panjang yang saya las jadi 1 ya. Nah, ini mur panjang yang dilas jadi 1 seperti ini. Ini untuk mur ngencengin, itu untuk mur naik turunkan, khususnya di sini nanti. Nah, naik turunkan pompanya ya, untuk setelan tensioner. Nah, naik turun seperti ini. Ini ada bautnya nanti. Nah, oke, ini yang megang bagian bawah. Ini supaya ini tipe tebalnya 3 mili supaya dia lebih rigid. Di belakangnya ada penguat ya, supaya nanti kalau kita buat tidak terlalu keras untuk menekuknya. Untuk bentuknya jadi seperti ini bentuknya. Nah, semua disesuaikan pada mobil. Kalau ada yang pesen saya nggak bisa buatin, kecuali ada kendaraannya baru bisa saya buatin ya, karena nanti pasti tidak sama karena saya handmade pakai tangan. Kalau pakai CNC mungkin enak ya, kita desain habis itu dipotong pakai mesin CNC, dilas, nanti di sana disesuaikan kalau lubangnya kurang ke atas atau ke bawah sedikit kan tinggal dibesarin dikit. Tapi kalau ini nggak bisa, nanti saya buatin pompanya nggak sama dengan yang mau dipasang di mobil teman-teman sekalian. Jadi saya buat ini sesuai dengan bentuk pompanya dan situasi pada mesin. Oke. Nah, ini sudah kita cat ya, kita cat hitam supaya seperti baru lagi. Udah kita ganti seal. Ini udah kita ganti seal ya. Di sini ada seal O-ring dan juga kita kasih lem. Tinggal kita pasang aja tabungnya. Nah, pecahkan baut. Oke, sekarang kita keraskan pasang bracketnya ya, pasang bracketnya kiri kanan.
seperti ini bracketnya, yang sebelah kanan, ini sebelah kanan ya, sebelah kanan pompa, terus yang sebelah kiri Oke, jadi pompanya seperti ini. Ini bracket untuk setelan, ini untuk engsel ya. Tinggal kita pasang pulinya. Kita pasang spike pen pulinya. Nah, ini kita mau perbaiki dudukan ini ya, bracketnya brake steering. Jadi itu sudah kena benturan, ini udah kena benturan, udah sebelah dibelah, jadi saya majukan, itu kena benturan, dia mundur jauh seperti itu. Jadi kalau kita senter dari sini seperti ini, itu kelihatan sejajar ya. Nah, sejajar dengan yang di sebelah kiri. Ini sebelah kiri ya, ini sebelah kanan. Jadi cukup jauh, sekitar 2,5 cm. Dia punya perubahan ya, kena benturan batu kecepatan tinggi, jadi dia tertekuk ke belakang yang bagian bawah. Nah, ini kalau kita sejajarkan dengan yang sudah sejajar ya. Jadi kan kelihatan ya perubahannya. Sekarang kita mau tambal kita kasih plat. Nah, ini seperti ini ya penampakannya setelah kita pasang semua, pompa power steering, AC dan juga water pump ya. Jadi ini puli water pump, itu alternator yang di sana ya, alternator, pompa power steering, AC, pambelnya udah terpasang. Kita lihat di sini apakah ada yang bengkok. Kita lihat ya, lumayan lurus dan kokoh. Nah, setelah juga antara fambel dengan fambel itu masih jauh ya, ini masih jauh, jadi aman, nggak ada masalah. Jadi posisinya seperti ini. Sebenarnya ini masih bisa diposisikan sedikit agak turun. Ini kan masih tinggi sih sebenarnya, udah 2 kali direvisi. Ini masih bisa turun lagi, ini dirubah, tapi bergeser ke sana sedikit. Cuman ada resiko di pipa ini agak kena sedikit dengan selang air ya, jadi agak ke sini sedikit. Tapi kalau 1 cm sih masih bisa lah, 1 cm untuk turun sedikit, 1 cm geser ke sana, 2 cm turun, mungkin masih bisa ya. Tapi ini sudah cukup. Sekarang kita mau pasang radiator ya. Radiator juga udah kita modifikasi, selangnya, posisi pipanya kita modifikasi, selang atas bawah kita ganti semua yang baru supaya lebih aman kalau nanti kita pakai jarak jauh ya. Oke, sekarang kita pasang radiator. Nah, sebelumnya kita lihat lagi posisi bracket pompa power steering. Ini udah kuat, tidak goyang-goyang seperti sebelumnya ya, aman, kokoh.
Nah, ini sudah kita pasang radiatornya ya. Jadi seperti ini posisinya selangnya, jadi udah pas. Udah pas. Nah, ini masih ada, jadi saya rubah hadap ke atas supaya nanti dia tidak kalau lurus nanti dia tidak kena ini puli ya. Biar selangnya juga aman, tidak kena puli, akhirnya tidak terjadi gesekan sehingga nanti di sini bisa robek. Nah, seperti ini kan aman. Posisinya pipa direvisi, harusnya sih ini lebih ke atas lagi, naik ya seperempat, naik lagi seperempat ke sini ya. Jadi pipanya ini bisa naik seperempat di sini, lebih aman. Terus hadap ke atas. Jadi ini udah cukup sih, udah aman, saya rasa udah aman. Walaupun mesin hidup dia nggak kena, karena dia mesin arahnya ke sana kiri kanan aja, dia nggak naik ke atas bawah ya. Ini sudah aman, udah oke. Selang juga, tadinya ini selangnya dia model lurus gini. Ini kan selang punya yang kijang yang dilengkapi dengan power steering. Ini letternya letter S ya, kayak angka 3 gini, jadi kayak huruf W ya. Jadi kalau kita pakai selang lebih aman ya. Ini juga posisi setelan di sini nggak ini ya, nggak kena dengan selang, aman lah. Jadi kalau misalnya kita geser sedikit sekitar ini turun dan geser ke sini 2 cm mungkin masih bisa aman, tapi terlalu ngepres ya. Ya mungkin sedikit perlu dimodif sedikit lagi kalau kita mau lebih turun, tapi dah ini posisinya udah proporsional ya. Udah proporsional, udah pas, udah nggak ada yang keliru, menurut saya udah cukup lah. Radiator udah kita servis juga, udah bagus. Selang bawah ganti karena pecah ya, udah tua, kita ganti biar udah fresh lagi. Tinggal nanti pasang rack steering, oke? Nah, sekarang ini kita las ya, kita udah kasih plat tambahan, nanti kita las full. Ini udah kancingan, oke? Ini sudah pas pada posisinya sejajar dengan yang sebelah kiri. Nah, untuk bracket yang bawah ini sudah kita revisi ya. Jadi ini kemarin kena benturan, ini agak miring. Ini kalau dilihat ini miring ke dalam ya. Jadi tadinya posisinya ini tuh di sini ya. Jadi terlalu masuk ke dalam. Kalau ini sih kena juga tapi nggak terlalu masuk, tapi masih bisa lah dipakai. Jadi sambil patokan ini juga supaya nanti rack steeringnya biar lurus. Sebenarnya sih dia masih maju sedikit setengah senti ya ke sini, setengah senti lagi, tapi nggak apa-apa, udah cukup. Jadi revisi ini ada sekitar 2,5 senti ini maju. Jadi ini kita belah, terus kita tambal lagi dengan plat, terus kita las dengan yang kuat, kasih pegangan di sini, penguat, siku, atas bawah, kiri kanan, bawah aja ya, atas nggak usah, bawah, kiri kanan kita kasih penguat. Ini seperti ini. Nah, ini udah pas, udah lurus, jajar. Kalau kita lihat ya, seperti ini. Nah, ya udah sejajar, jadi udah aman. Tinggal kita pasang rack steering dan ini ya, dan selang-selang. Oke. Nah, kita udah pasang ini ya, rack steeringnya udah kita pasang. Ini udah kita revisi juga, posisinya udah pas dengan join setirnya. Ini udah pas, nggak terlalu nekuk ya dia, cukupan. Sekarang kita pasang nepel. Jadi posisi ini agak miring ya, agak miring sekian derajat. Jadi supaya ngejar sudut join setirnya nggak terlalu bengkok. Sekarang kita pasang nepel. Nah, untuk nepel ini, untuk yang nepel selang balik itu ini ya, lebih besar beratnya sekitar 1 mili dibanding yang selang tekan. Jadi ini bisa dilihat. Nah, ini lebih, ini yang jenis kayak selang tekan. Ini pas seperti ini. Ini yang kalau di selang tekannya diameternya sekitar 16 ya. Nah, kalau kita masukkan di bawah itu, nah dia tidak goyang ya. Tapi kalau kita taruh di atas yang selang untuk tekanan balik, nah ini dia longgar.
Jadi kita harus jeli di sini, kalau enggak nanti akan bocor. Nah, ini kita masukkan. Ini udah 4 drat, masih longgar. Nah, ini sudah saya ganti dengan Nepal yang ini ya. Jadi kebanyakan memang power steering yang untuk tekanan baliknya itu dia lebih besar. Nah, ini kita lihat sekitar 1 mili ya. Sekarang kita mau kasih ini selotip. Nah, ini udah kita pasang ya. Ini udah kita pasang. Nah, udah keluar, nggak goyang-goyang. Udah kita kasih selotip juga. Karena memang dratnya pas ya. Nah, jalurnya ke atas seperti ini pipanya kita bengkok. Ikuti alurnya. Sebenarnya mesinnya ini diganjel ya. Jadi dia naik itu sekitar 2 cm. Jadi dikasih plat. Karena yang rack steering yang lama itu kan kurang bagus. Bukan punya Kijang sepertinya. Sekarang kita pasang pipa tekan. Ini selang tekannya ini kita pasang. Kita cek dulu ya, kita tes dulu. Nah, untuk pipa tekannya ini agak nggak pas ya. Nanti kita mau lepas klemnya, kita kasih klem di sini laki perempuan supaya nanti bisa di setel ya. Jadi bisa menyesuaikan. Jadi ini kita buka, nanti kita las untuk klem housingnya. Nah, ini kita mau selotip dulu ya sebelum dipasang. Nah, ini kan nepal yang kita las tadi kita buat. Nah, seperti ini. Jadi supaya dia posisinya bisa fleksibel ya. Kalau dia gak pas, jadi kita kasih nepal laki cowok cewek. Nah, semua udah siap ya. Ini udah keras selangnya, selang tekanan tinggi. Kita lihat bawah seperti apa modelnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau tes hidupin ya. Mau hidupin, udah ada minyaknya, radiator udah diisi. Kita mau hidupin, oke. Nah, kita mau starter ya. Kita sementara ngidupin mesin dulu ya. Kita tes kebocoran dari pompa dan rack steering. Apakah ada yang bocor? Ini yang jelas berbeda ya antara tekanan ada tekanan sama nggak ada tekanan. Artinya beban ya, beban putar.
Jadi kita tes dulu, running dulu.